Kembali lagi bersama saya dengan Andre. Kita hadirkan Mas Benjer Pernau. Gitu. Sebelum. Now itu sekarang. Sebelum sekarang. Itu apa artinya, Pak? Alah, sih Mas bisa aja. Apa Mas? Mengundang saya di sini karena calon-calon sebelumnya sudah pernah Mas undang ya? Oh iya, ini Bapak kandidat terakhir ya. Nanti masih ada satu lagi, satu kandidat lagi. Jadi saya pengen nanya mengenai ini Pak. Miyabi gimana Pak kabarnya Pak? Sehat Pak? Miyabi ya? Saya nggak kenal sama Miyabi. Itu siapa itu Mas? Masa Bapak pura-pura nggak tahu? Jangan pura-pura dalam perahu lah Pak. Bintang apa itu? Itu artis atau apa? Artis Pak. Artis. Dia dari luar negeri sana, dari Jepang. Oh, kalau luar negeri saya jelas tidak tahu lah Mas. Saya itu kalau nonton streaming, saya itu pakai jalur-jalur lokal. Pakai website seperti Simontok, Lalat X, gitu, Indo XX, kayak gitu. Yang luar-luar itu saya nggak main Mas. Aduh Pak Banjar, itu website zaman purba Pak, itu Pak. Oh gitu. Iya kan, Bapak ini kan setahu saya ini dekat nih sama milenial kan? Oh iya kan. Masa masih nonton yang kayak gitu? Tapi saya dekat sama milenial ini disuruh ibu loh Mas. Saya mah sebenarnya nggak ngerti, tapi saya disuruh ibu seperti itu. Pak, mohon maaf nih Pak ya. Sebelumnya saya mengundang disuruh Papa. Ini sekarang disuruh ibu, ini gimana ini? Oh, yang mana Mas? Maksudnya yang Bapak itu Mas undang Mas Ahi ya? Mas Ahi. Oh, Mas Ahi datang ke sini. Waktu datang di sini suruh bapaknya juga kali mungkin. Mas juga sama. Nggak ada bedanya dong. Karena saya hanya cuma petugas parkir Mas. Oh, gitu. Berarti nggak berani ngelawan? Masalah melawannya itu nanti, pokoknya apapun yang terjadi kepada rakyat-rakyat saya selalu terdepan karena sesuai dengan slogan saya. Apa tuh? Rakyatku, tuanku. Oke, sangat ini ya. Terus? Ya itu, makanya apa yang menjadi kemauan tuanku, di situ akan aku perjuangkan ke hadapan ibuku. Semua keputusan ada di ibuku. Berarti ibu lagi dong. Ibuku ini ibuku yang punya klan Benteng ya Mas? Oh bukan ibu kandung, bukan? Lah, Mas salah sama. Kalau nurut sama ibu kandung itu mah wajib Mas. Oh iya, wajar ya. Wajib itu wajar itu. Iya. Itu ibu yang anaknya namanya Puan Mas. Lah, jangan disebut nama dong Pak. Puan siapa Pak? Puan Pelangi Mas. Puan Pelangi siapa itu Puan Pelangi? Ada tetangga saya. Ya. Ada ibunya tapi. Janda loh Mas. Mas ini saya boleh ngerokok nggak Mas? Boleh ya? Kau udah dinyalain. Aku udah tua Mas. Saya bakar rokok aja lupa, apalagi saya ngurus negara itu Mas. Makanya ini Pak, saya mau datengin Bapak ini, saya pengen tahu sebetulnya apa sih program dari Pak Banjar ini? Program dari saya ya. Jadi saya boleh cerita dulu ya. Kan sekarang kan saya lagi memegang satu kelas ya di daerah Jawa Timur sana ya. Saya lagi. Dan sekarang ini saya dicalonkan untuk menjadi kepala sekolah. Secara nasional ya. Secara nasional, betul. Ya. Pada dasarnya ya saya mengingat di usia saya saat ini, yang pengalaman saya juga ya biasa-biasa saja. Jadi Mas sendiri pengalamannya biasa aja gitu? Biasa. Jadi bukan biasa saja sih Mas. Sebenarnya pengalaman saya ini dan cara saya berpolitik ini sebenarnya bagus. Tapi lebih bagus lagi senior saya sekarang menjabat. Jadi saya ketutup Mas. Kita kan berasal dari klan yang sama. Oh iya. Nah si pemeran yang pertama ini Mas, kepala sekolah yang sekarang ini jago sekali. Tapi kan katanya pelangap-pelongo. Kata siapa? Banyak masyarakat yang bilang kalau dia itu pelangap-pelongo. Oh, saya saksinya loh Mas. Bagus dia. Saya saksinya bahwasanya ibunya saja bisa ditikam Mas. Dari belakang. Lagi lengah mungkin ini. Lagi lengah. Karena mungkin sudah tua juga. Waduh. Itu ya Mas, yang anaknya namanya Puan. Mas, jangan terlalu frontal. Ini Puan siapa nih Mas? Beda. Iya, oke. Jadi tapi kebetulan saya kemarin sebelum datang ke sini saya sempat lihat beberapa postingan Mas Andre. Oh, Pak Banjar nonton channel ini ya berarti? Channel yang ada Mas Ahi sudah datang, terus ada Pak Aris Baswedan, Cuk Aman. Nah, memang pada dasarnya di politik kali ini pemilihan kepala sekolah kali ini langkah-langkah saya itu diambil oleh saya
jeplak bahasa kasarnya. Loh, jiplak gimana nih? Kepada senior-senior saya, terutama kepada Pak Aris Baswedan. Iya, terus Iya. gimana tuh maksudnya? Saya jeplak langkah-langkahnya, makanya waktu kemarin itu kalau nggak salah Mas kan pernah ingat waktu saya diundang di salah satu podcast artis. Oh, yang botak itu? Ya, saya bilang bahwasanya apa salahnya saya untuk nonton film-film porno. Saya sudah dewasa. Iya, Ya terus? kan? Tapi saya lupa kalau saya muslim. Tapi saat itu saya bangga loh ngomong, saya sudah dewasa. Oh iya. 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 Tapi kan itu kan citra saya zaman dahulu. Iya. Jejak digital itu kan luar biasa Ya ya. nggak akan pernah hilang. Nggak akan pernah hilang kan. Sekarang ini saya mau dicalonkan menjadi kepala sekolah. Saya Iya. harus menghilangkan jejak itu dulu kan. Gimana caranya? Saya mengikuti langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Aris Baswedan. Oh, apa tuh? Main suku. Agama. Iya. Makanya kemarin saya muncul di video azan. Oh, jadi itu maksudnya. Itu maksudnya kan banyak kontroversi. Inilah saya ceritakan yang sebenarnya. Jadi itu berdasarkan pemikiran Bapak atau dari mana tuh? Ibu, Balik lagi ke Ibu, Pak. ibu, kan saya mah kayak robot. Kalau disuruh jalan, saya jalan. Kalau disuruh jongkok-jongkok, Jongkok, gitu. aduh. Terus maksudnya kalau misalnya seperti itu ya Pak, dalam rangka pemilihan pasangan Bapak kan belum pernah muncul nih, masih rahasia. Karena, ya terus. Ya, kemarin kan ada kisi-kisi katanya ada dari Pak Bakwan Kumel. Itu gimana tuh Pak? Itu nggak mau dibuka apa gimana tuh? Sebenarnya waktu kemarin itu pemilihan Pak Bakwan Kumel itu menjadi perdebatan yang cukup panjang antara ibu dan ibunya juga. Ibu, Bapak nggak ikut? saya cuma diem. Jadi Manut. saat itu meeting, ibu masuk ke dalam kantor, Iya. ditutup. Di dalam ibu hanya sendirian. Lah, terus nggak itu bukan meeting kemana kalau sendirian? Karena ada yang berani melawan ibu. Di meeting sendirian. Saya disuruh nunggu di teras. Itu juga dikunci. nggak dikasih masuk. Kagak. Makan aja kagak. Iya. Gitu. Ya, terus meetingnya gimana itu Ya, hasilnya? pokoknya pas ibu keluar, ibu bilang coba dipanggil Bakwan Emil ke sini. Dulu kan Bakwan Emil juga pernah berhasil menjadi wakil kepala kelas, ya kan? Ya, iya. Daerah. Ya. Tapi kelas daerah. Menggunakan isu penggemar bola. Oh iya, dia pakai kubu supporter sepak bola ya. Sepak bola. Coba panggil, siapa tahu lumayan kan kubunya itu bisa kita pakai. Iya. Gitu. Saya dengan bersemangat dong menyambut Iya. Bakwan Emil datang. Tapi saat itu Bakwan Emil melakukan kesalahan. Kesalahannya apa tuh? Waktu datang, ibu diajak makan dengan ibu. Kebetulan malam saat itu makan nasi padang. Beli Iya. Bakwan Emil makan pakai sendok, sementara ibu pakai tangan. Kurang ajar. Ibu gak suka. Gara-gara itu. Gara-gara itu doang. Ibu gak suka langsung. Ibu gak suka. Enggak, saya gak mau. Kamu kurang ajar. Iya. Kamu takut tangan kamu kotor. Bagaimana kamu mau nyuapin rakyat? Itu filosofi yang sangat luar biasa loh. Wah, sedalam itu ya. Saya mau menyuapin rakyat pakai tangan saya sendiri. Kamu kok pakai benda? Iya. Itu kamu aliran mana gitu ya? Betul, makan nasi saat padang ibu pakai makan sendok dengan ya? saat ibu makan dengan Pak Bakwan Emil, saya pun di luar nggak dikasih makan. Saya pikir Bapak ikut makan, Pak. Oh, enggak. Enggak, gitu. Tapi saya ngintip dari jendela. Pengen ya? Gitu ya? Saya, Ngecap dong, Bapak. saya lapar. Gitu. Pertemuan ibu dengan Bapak Nemi itu terbilang singkat. Oh iya. Gitu, karena dengan persajian makanan nasi padang itu mencitrakan bahwasanya ibu tidak cocok dengan Bakwan Emil. Akhirnya dari situ di cancel lah. Sekarang posisinya saya sedang mencari kandidat lagi gitu. Bapak yang mencari. Saya mencari tapi semua approval dari ibu. Ibu lagi, Pak. Kalau kayak gitu, Pak, ini gimana? Apa yang saya dapat dari wawancara ini, Pak? Yang Mas dapat ya sebenarnya program dan visi saya ini untuk kedepannya sangat jelas loh. Apa itu? Dan ini menurut saya masyarakat juga harus memilih saya karena kalau misalnya saya melihat programnya Pak Aris itu bagus, programnya Cuk Aman bagus dengan posisi Pak Aris yang membuat rumah tumpuk. Iya. Itu sangat jenius di belahan itu dunia jenius. manapun, bahkan si penganut bumi datar maupun bumi bulat tidak ada satu presiden satu kepala sekolah pun yang bisa. Iya. Cuma beliau yang bisa. Oh iya, bener. Padahal kan udah ada Pak rumah susun namanya, Pak. Ini rumah tumpuk. Rumah tumpuk. Rumah tumpuk. Ya, oke. Ya, waktu itu Mas Andre juga bilang kan, jadi kalau ada yang ngirim paket, saya ditumpukan ke 14.
Biar kurirnya di mall. Oh, itu bukan jam 14 gitu. Iya. Tapi masih ada lemahnya di situ, bahwasanya beliau bilang kendaraan yang dimiliki semua orang adalah kaki. Lah, Pak Aris bilang seperti itu, bukan? tapi banyak politisi yang bilang itu setuju, kayak Bung Roko juga setuju. Benar, memang pada dasarnya manusia itu semua dikaruniai oleh kaki. Iya. Yang nggak ada kaki mungkin bukan. Istighfar Pak. Saya lagi buka kampanye ini loh. Udah mancing-mancing saya. Makanya Bapak direm-rem Pak, nggak ada ibu sih di sini. Ada diomelin loh Pak. Ada telepon ibu ya. Gimana Pak? Iya, bahwasanya memang benar kendaraan yang dimiliki setiap orang adalah kaki. Tapi kaki juga butuh untuk dirawat. Oke. Nah, saya mau melengkapi programnya Pak Aris. Oh, jadi sisi lemahnya mau ditutup. Saya tutup. Jadi saya akan menggerak. Kalau Pak Cuk Aman menggratiskan BBM, untuk apa ada BBM lagi kalau orang-orang pada jalan kaki? Iyalah. Ya mendingan saya alokasikan subsidi negara ini untuk terapis tempat pijat. Karena kaki yang akan dipakai menempuh berkilo-kilometer mencari nafkah akan terasa pegal. Ini ada korelasinya dengan hobi saya yang waktu nonton si Montok. Ada SOP-nya berarti nanti. SOP-nya nanti kita buat secara skala nasional ya. Oh iya. Jadi siapapun yang tidak melakukan itu melanggar dan berakhir di penjara. Pakai tipsnya nggak Pak? Untuk masalah tips nanti coba saya khawatirkan tips ini nanti masuk ke pajak. Oh iya. Bukan saya kan karena menghitung APBN itu nggak mudah loh. Iya benar, susah. Iya kan susah kan. Saya harus menyiapkan terapi skala nasional ya kan, dan tadi mengenai SOP nasional. Nah, tips ini juga harus ada standarisasi nasionalnya. Jadi ada minimal tips ya. Standarisasinya ada. Kalau saya rasa 50.000 itu masih kebesaran. Saya setuju sih Pak. Saya setuju sih Pak. Ukuran 15 sampai 20 saja. Kasihan capek Pak terapisnya Pak. Karena dia dibayar oleh negara. Oh disubsidi. Subsidi. Jadi nanti misalnya saja dengan kelas yang paling rendah itu harga 80.000, kita subsidi 70. Jadi masyarakat hanya bayar 10.000. 10.000 Iya. untuk servis kaki. Kasihan kakinya. Oh, iya. Iya kan? Iya. Kalau dibawa kemana-mana takut turun mesin. Oh, iya benar. Iya kan? Benar. Gitu. Itulah menurut saya akan tutupi kelemahan beliau. Oh. Dan saya yakin dengan saya memprogramkan ini semua masyarakat setuju. Oke, kalau gitu saya janji saya nggak akan milih Bapak. Kenapa? Capek Pak. Kenapa harus capek? Karena Bapak nunggu instruksi dari ibu sekali lagi itu Pak. Ya enggak dong, kalau untuk permasalahannya ini saya tidak nunggu instruksi dari ibu lagi. Oh enggak. Saya akan maju sendiri. Oh jadi mau jadi musuh dalam selimut? Bukan. Lah, terus gimana? Saya akan maju sendiri membangun negeri ini sendiri sesuai dengan apa yang menjadi kemauan saya. Wah, gimana? Mungkin posisinya kemauan ibu dan kemauan saya akan tidak sejalan lagi. Iya, oke. Tapi saat saya nanti berada di rapat klan, saya hanya petugas. Dan Bapak pastinya ikut, nggak di luar. Saya khawatirnya saat nanti lagi ada rapat saya ditaruh di depan, saya disetrap. Belum pernah ada kemana sekolah secara disetrap sama ibunya neklen. Enggak. Belum pernah. Belum. Mungkin di negara neglan ini ada. Oke, kita tunggu nanti ya. Oke.